Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada siang hari ini? Insya Allah semuanya sehat dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selamat belajar kembali bagi anak-anak kelas 7. Ini sudah SMP semuanya kalian. Baik, di sini nanti sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Setelah perkenalan nanti kita masuk ke pembelajaran. Baik, jadi pembelajaran kita pada siang hari ini adalah pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini yang ngajar, perlu kalian ketahui ada 2 guru. Kelas 7A sampai 7E itu adalah Bapak Zainul, dan 7F sampai 7H itu saya. Nah, nama saya adalah Ahmad Qoyum Bayhaqi, bisa kalian panggil Pak Qoyum. Pak Qoyum di sini mengajar PAI kelas 7 FGH. Akan tapi karena ini materinya sama, ini dipukul rata semuanya yang mengajar Pak Qoyum. Baik, Pak Qoyum mengajar PAI kelas 7 dan kelas 8. Ya, alamat rumahnya saya di Rogo Jampi, Banyuwangi. Ya, sebenarnya Pak Qoyum juga pengen kenal kalian satu-satu, mulai dari 7A sampai 7H, tapi karena keterbatasan tempat dan waktu kita PJJ online, jadi ya sementara perkenalannya lewat video seperti ini. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran ada beberapa hal yang ingin Pak Qoyum sampaikan. Yang pertama, karena ini online ya, silahkan nanti ketika ada link untuk mengerjakan soal, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah bukti kalian masuk sekolah dan bukti kalian mengerjakan tugas mata pelajaran dengan baik ya. Yang kedua, semuanya harus aktif bertanya mungkin, atau aktif mengerjakan, aktif komentar dan sebagainya. Jadi untuk pembelajaran PAI ini Pak Qoyum menggunakan Google Classroom. Insya Allah ada beberapa yang sudah pernah. Mungkin kalau ada yang belum, bisa nanti tutorial YouTube banyak sekali bagaimana cara mengakses Google Classroom. Yang terakhir, Pak Qoyum ingin selain aktif ya, kalian harus selain aktif kalian harus banyak bertanya ya, baik itu di antar teman maupun ketika nanti misal kita bertemu lewat Zoom atau dan lain-lain. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini kita semuanya insya Allah sudah download buku PDF ya. Pastikan semuanya sudah download buku PDF yang sudah di-share wali kelas kalian masing-masing, buku PDF PAI kelas 7. Ya, sekarang kita masuk ke bab pertama. Bab pertama ini berisi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah semuanya sudah paham ini, di SD dulu ada, mungkin kalian pernah ngaji di musola, di masjid, semuanya sudah pernah membaca bab ini. Ini nanti Pak Qoyum sedikit menjelaskan, lebihnya nanti bisa kalian baca sendiri. Oke, kita masuk ke bab pertama. Peta konsepnya adalah nanti kita akan mengetahui iman kepada Allah, meliputi kita akan mempelajari iman kepada Allah dan memahaminya. Dan yang kedua, kita mempelajari makna Asmaul Husna. Dan yang ketiga, kita mempelajari hikmah iman kepada Allah, yang mana nanti kita outputnya adalah perilaku kita mencerminkan teladan kepada Asmaul Husna. Oke, akan tapi kita nanti fokus ke dua ini ya, mempelajari iman kepada Allah dan mempelajari Asmaul Husna. Baik, kita masuk ke renungkan. Nah, ini poin A, renungkanlah. Sudah dibaca ya? Nah, ini. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah sehingga perasaanmu senang? Atau sebaliknya, pernahkah kamu merasa jauh dengan Allah sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah. Orang yang merasa dekat dengan Allah akan tenang dan bahagia dalam diri mereka. Sebaliknya, orang yang jauh dari Allah akan gelisah. Nah, ini ada gambar
Gambar apa ini anak? Nah, peserta didik sedang berdoa bersama. Nah, salah satu contoh agar kita tenang dalam menjalani hidup adalah dengan berdoa. Karena berdoa itu kita mohon kepada Allah. Itu bukti kita dekat dengan Allah. Makanya jangan sampai kita lupa berdoa. Berdoa kepada Allah di kondisi apapun. Terlebih lagi sekarang kita corona ya. Kita harus sering-sering berdoa kepada Allah. Habis sholat, mau tidur, bangun tidur, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, setelah makan, semuanya, mau bepergian, semuanya harus berdoa, ada doanya. Nah, salah satu wujud kita dekat dengan Allah adalah berdoa. Nah, dengan doa kita nanti memiliki harapan-harapan kepada Allah. Karena yang diperboleh hanya untuk berharap adalah hanyalah kepada Allah. Nah, dan kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Nah, jadi ini ya di paragraf terakhir, jadi sebelum berdoa kepada Allah kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Itu artinya kita harus beriman kepada Allah. Kita harus yakin Allah itu ada dan pasti mengabulkan doa-doa kita. Nah, itu. Menjadi orang yang beriman bukanlah persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki percaya kepada Allah, iman menjadi sangat penting. Sangat penting. Nah, iman itu apa, Pak? Nanti kita bahas. Ini ada gambar ya. Nah, ini di gambar nanti bisa kalian pahami sendiri. Nah, ini nanti bisa jadi soal nanti di Google Form-nya. Nah, poin pertama kita masuk ke iman kepada Allah. Nah, iman, kalian tahu arti iman ya? Iman adalah percaya. Ini ya di paragraf kedua. Ini yang full bisa kalian baca sendiri nanti. Iman artinya adalah percaya. Menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini sepenuh hati. Mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Itu adalah iman. Nah, iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang ada 6 itu. Dengan demikian iman kepada Allah harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Berarti iman kepada Allah artinya percaya dengan sepenuh hati, dengan lisan, dan dengan bukti bahwasanya Allah itu ada. Nah, sebab jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka ini akan menimbulkan kekeliruan kepada iman-iman yang lain, iman kepada malaikat, kitab, rasul, dan sebagainya. Nah, ini adalah firman Allah ya, bisa kalian baca sendiri. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan seterusnya. Nah, ini pentingnya iman itu di sini. Jadi, keimanan seseorang itu bisa tebal, bisa tipis. Ya. Kayak ibarat sinyal, kadang sinyal HP itu bisa kuat, bisa 4G, 5G, kadang bisa drop kalau kita nggak di pegunungan atau di mana, sinyalnya juga habis. Nah, iman juga sama seperti itu. Nah, bisa bertambah, bisa berkurang. Iman seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan iman adalah memahami nama-nama Allah yang baik dan indah, atau kita sebut namanya Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna. Asma itu nama, husna itu yang baik. Nama-nama Allah yang indah dan baik, itu artinya. Nah, kita masuk ke poin D sekarang. Asmaul Husna itu apa, Pak Koyum? Nah, itu bisa kalian lihat sendiri ya. Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik. Sesuai firman-Nya ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan seterusnya. Ini ya, insyaallah kalian bisa baca sendiri. Ya, di sini pakai hanya singkat-singkat saja ya. Terlebih lagi nanti kita kalian baca sendiri. Nah, Al-Asmaul Husna pada bab ini kita akan mempelajari ada beberapa Asmaul Husna. Kita ketahui Asmaul Husna ada 99 ya. Kalian sudah tahu itu. Di sini kita mempelajari 4. Yang pertama adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, apa itu Al-Alim? Nah, itu bisa kalian baca sendiri. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah itu sudah Maha mengetahui. Nah, ini ayatnya. Nah, lantas perilaku kita bagaimana, Pak? Perilaku orang yang mengetahui Allah Maha Al-Alim adalah kita harus
terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Nah, jadi kita harus senantiasa senang belajar. Allah Maha Alim, Maha mengetahui. Nah, makanya kita sebagai manusia, sebagai makhluknya, kita harus senang belajar. Senang senang mencari tahu, ingin tahu. Nah, ini ada gambar ya, peserta didik dalam melakukan penelitian. Nah, jadi Pak Koyim pesan ke kalian, mumpung masih kelas 7, rasa ingin tahu kalian harus tinggi, terutama terhadap ilmu pengetahuan, terhadap hal-hal yang baik. Contoh, ini Pak Koyim sering katakan ya, rasa ingin tahu itu harus terus kalian pupuk. Ya, contoh, kalau dulu orang ada lagi santai-santai di bawah pohon, tiba-tiba ada yang jatuh jeblok, itu pasti ada rasa ingin tahunya. Yang jatuh misal apel, kenapa apel ini jatuh? Nah, itu pasti dari rasa ingin tahu. Akhirnya ada teori gravitasi, ada ilmu Newton, ilmu fisika, biologi dan sebagainya. Dulu ada orang orang buat siapa itu namanya, Christopher siapa kalau Pak Koyim. Dulu dia mimpi ingin terbang. Ditertawain sama orang-orang, gak mungkin manusia terbang, yang terbang itu burung. Akhirnya dia terus belajar sampai ketemu teknologi yang namanya yang bisa menerbangkan orang. Nah, betul, namanya pesawat. Itu semua adalah dari rasa ingin tahu. Makanya penting bagi kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terutama dalam ilmu-ilmunya Allah, belajar menentukan ciptaannya, seperti yang Pak Kim katakan tadi. Makanya Pak Kim pesan kalian belajar sampai meninggal. Jangan hanya belajar sampai SMA, belajar sampai kuliah, jangan. Belajar itu terus. Tidak ada istilahnya belajar harus sekolah, tidak. Belajar dimanapun bisa. Terlebih lagi sekarang kan kalian online pembelajarannya. Tolong banget Pak Koyim pesan kalian, ketika online seperti ini, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Ya. Ojo main game terus. Jangan hanya TikTokan terus. Jangan hanya Instagraman terus. Tetap kalian juga harus mencari ilmu yang lebih. Oke, kamu senang mengedit video. Bagaimana editing videomu tadi itu bisa nambah ilmu ke kamu? Gitu. Jangan hanya main-mainan yang enggak jelas. Ilmu harus kamu dapat terus. Pak, saya senang editing video. Enggak apa-apa editing video, tapi yang bagus. Biar nanti kamu jadi YouTuber misal, dapat duit dari YouTube. Enggak apa-apa. Itu bagus juga. Intinya gini, garis bawahi ya. Kalian harus belajar ilmu yang lebih lagi. Terutama ilmu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Mandarin, semuanya harus kalian pelajari. Itulah pentingnya kita mengetahui Allah itu Maha Al-Alim, Maha mengetahui. Makanya kita harus banyak belajar, banyak mencari ilmu. Nah, akan tapi ketika kita berilmu nanti, kita harus tetap rendah hati, ya. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, oke, satu lagi ya. Yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir itu apa, Pak Koyum? Al-Khabir adalah Maha waspada. Allah mengetahui segala yang sembunyi, menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya dan seterusnya. Ini Maha waspada. Allah mengatur segala sesuatu, mulai dari alam semesta dan sebagainya, dari yang paling besar maupun yang paling kecil. Itu adalah Allah. Semua detail dari makhluknya Allah mengetahui, Maha waspada. Nah, kita sebagai makhluknya, perilaku yang dapat diwujudkan bagi kita adalah hendaknya kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada, orang yang berhati-hati akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Nah, ini penting. Kita sebagai makhluk Allah harus senantiasa waspada dan hati-hati ini ya. Nah, waspada itu artinya gimana, Pak? Cermat dalam melakukan kegiatan dimanapun, ya. Terlebih lagi kita sekarang kita sekarang lagi musim pandemi corona.
Ya dimana misal kita nanti di rumah, ya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena Allah itu maha waspada, al-khabir, detail, mengetahui makhluknya detail. Terus kita melakukan amal soleh, mungkin nanti ketika kita keluar kita pakai masker, menjaga jarak. Pakai masker itu adalah bukti kamu melakukan Allah maha al-khabir tadi, maha waspada tadi. Jadi sekecil apapun usaha kalian itu pasti nanti dinilai oleh Allah. Entah itu kegiatan baik, entah itu kegiatan buruk. Kegiatan buruk sekecil apapun itu nanti juga dinilai oleh Allah, kan Allah maha waspada. Ya, pasti nanti ada pertimbangannya, amal baik dan amal buruk. Dan pakai pesan yang pasti, perbanyaklah amal buruk dan tinggalkanlah maksiat. Itu ya. Untuk al-khabir dan untuk as-sami' dan al-basir ini bisa kalian baca sendiri. Gitu ya. Bisa kalian baca sendiri. Baik anak-anak, mungkin demikian dari penjelasan sedikit dari Pak Qoyum. Setelah ini silahkan kalian kerjakan soal di Google Form yang sudah disediakan. Selamat belajar, keep healthy, stay at home, tetap di rumah ya, jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.